Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada episode ke-84 video Jakarta Lead, masih menyambung pada tema pokok kita, roh nurani. Kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda dimilikinya kesadaran. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena hampir dari sekian banyak tamu yang terhubung dengan saya ingin mengkonfirmasi tentang kesadaran, istilah kesadaran yang sering saya sampaikan di dalam paparan-paparan. Seringkali saudara-saudara saya ini menanyakan, dia sudah mencoba untuk melakukan proses, melakukan upaya dalam rangka membangun spiritualitas. Namun pada kenyataannya di dalam perjalanannya masih bingung, masih belum paham sebenarnya apa itu kesadaran dan tanda-tanda apa yang bisa diketahui, sehingga proses yang sedang dilakukan saudara-saudara kita ini bisa dipahami apakah sudah benar atau masih belum tepat pada jalannya. Jadi kadangkali kita sering menyampaikan istilah kesadaran yang mana kesadaran ini nanti menjadi dasar kita untuk berjalan selanjutnya di dalam proses spiritualitas. Kesadaran ini nanti akan membentuk kekuatan bagi kita untuk selalu memperjuangkan upaya kita dan selalu membimbing setiap perbuatan-perbuatan kita. Terkadang di dalam perjalanan sebuah spiritualitas dalam diri sendiri, semuanya terhubung dengan kesadaran. Sebab kesadaran ini kadang yang akan meneguhkan, yang akan memahamkan segala sesuatu, sehingga kita bisa menjadi mantap, bisa menjadi setia di dalam menjalankannya. Namun dalam perjalanannya memang kita harus mengerti kesadaran yang dimaksud. Nah, memang dalam kehidupan sehari-hari kadangkala ada istilah bahwa ada orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar. Nah, yang dibutuhkan di dalam proses spiritualitas adalah kesadaran yang konsisten, kesadaran yang terus-menerus. Oleh sebab itu, kesadaran ini harus dibangun. Kesadaran ini harus dibentuk sedemikian rupa sehingga ini menjadi dasar yang baik saat kita menjalankan spiritualitas atau lelaku yang menjadi wujud dari keimanan kita kepada Gusti. Kesadaran yang kita miliki kadang memang tidak selalu muncul berasal dari diri kita sendiri, namun kadang itu kita juga menangkap peristiwa-peristiwa di sekeliling kita yang akhirnya membuat kita itu mengalami kesadaran. Orang yang mengalami kesadaran tentu saja orang yang telah mampu melihat
kebenaran dari sebuah peristiwa. Sebab setelah mereka menangkap kebenaran tersebut dan dinilai di dalam diri pribadinya ternyata tidak sama dengan apa yang selama ini diketahui, maka ini akan memunculkan sebuah perasaan, sebuah tindakan dari rohani kita untuk menerima sesuatu yang sedang dialaminya tersebut. Jadi ada dua perkataan, kesadaran itu bisa muncul begitu saja dari dalam diri sendiri saat kita itu sedang berpikir, ya. Lalu juga kesadaran itu sangat mungkin berasal dari luar diri kita saat kita melihat di sekeliling kita. Banyak peristiwa yang membuat kita sadar, banyak peristiwa yang membuat kita itu mengerti, banyak peristiwa yang membuat kita itu memahami. Nah, jadi kesimpulannya perkataan, kalau ada saudara-saudara kita itu yang menanyakan, ingin mengetahui tanda-tanda seperti apa yang membuat kita ini menjadi tahu bahwa saya sudah mulai memiliki kesadaran tersebut. Jadi perkataan di dalam proses baik di dalam diri sendiri maupun proses yang kita tangkap dari luar diri kita, ada istilah yang disebut merasa, ya. Merasa ini adalah proses rasa kita, ya, yang ditimbulkan, yang dihasilkan dari roh nurani, sehingga kita bisa menyadari segala sesuatu, baik itu di dalam diri kita, baik kita berinteraksi di luar diri kita. Terhubung dengan rasa, perkataan ini akan mendorong kita untuk memiliki kesadaran tersebut. Jadi kesadaran tanpa diawali dengan proses merasa, itu akan sangat sulit. Sebab keberadaan rasa ini yang akan dunungke, yang akan merenahke bahwa selama ini ada sesuatu yang mungkin tidak tepat, mungkin tidak benar yang kita jalani. Sehingga dengan merasa, atau istilahnya kalau di dalam istilah Jawa, akhirnya seseorang itu bisa memiliki rasa rumangsa. Kalau sudah memiliki rasa rumangsa, akhirnya kita juga memiliki rasa malu. Jadi karena kita itu merasa ada yang kurang, karena kita itu merasa ada sesuatu yang belum kita ketahui, karena kita itu merasa belum mengenalinya, dan karena kita juga merasa ingin mengetahuinya. Oleh sebab itu, proses merasa ini akan mendorong kesadaran di dalam diri kita. Entah itu yang berasal dari kedalaman kita sendiri, entah itu saat kita melihat peristiwa di sekeliling kita. Kesadaran itu juga seperti sesuatu yang harus ditumbuhkan. Jadi bukan berarti seseorang itu hanya sekali bisa memiliki proses merasa, lalu setelah itu memiliki kesadaran, selanjutnya tidak memerlukan lagi. Tidak seperti itu perkataan.
Jadi kesadaran ini prosesnya itu terus-menerus. Kesadaran ini seperti pohon yang bisa bertumbuh, ya. Saat kesadaran kita itu katakanlah rimbun, kalau dianalogikan, ya, itu menggambarkan bahwa setiap saat kita menjalani kehidupan, kita mengalami kesadaran, ya, kesadaran yang begitu banyak. Apapun disadarinya, apapun dipahaminya, sehingga dengan merasa, dengan kesadaran inilah yang akhirnya seseorang tersebut itu akan mendapatkan buah dari kesadaran, yaitu rasa kerinduan. Rasa kerinduan terhadap Gusti Sang Pemilik kehidupan ini akan mendorong siapapun juga untuk melakukan upaya, untuk melakukan usaha secara benar dalam rangka untuk mendekat, lebih mengenalinya Gusti. Dan sebagai catatan Purkadang, Gusti itu sangat-sangat berkenan seandainya umatnya itu yang selama ini mungkin belum menyadarinya, belum mengetahuinya, lalu berkeinginan untuk mengenali lebih dekat kepada Gusti. Tentu saja Gusti sangat-sangat berkenan. Nah, rasa rindu ini adalah buah dari kesadaran, ya, yang akhirnya mendorong sangat kuat kepada seluruh perilaku kita di dalam rohani. Nah, kesadaran ini tidak akan tercapai saat kita tidak mencoba belajar untuk mengolah rasa, atau kita harus belajar ngrumangsani. Kita harus belajar untuk nepake segala peristiwa ini, nah, dimana seandainya kita memang belum mengetahui, belum memahami, maka rasa inilah yang dikendalikan, yang dipengaruhi oleh roh nurani ini akan membimbing kita kepada kesadaran-kesadaran yang sangat banyak di sekeliling kita. Nah, jadi di dalam video Jagat Alit episode yang ke-84 ini, Purkadang, saya ingin menegaskan, saat banyak sekali saudara-saudara kita ini yang bertanya, kenapa banyak sekali istilah kesadaran-kesadaran yang disampaikan di dalam rangka orang belajar spiritualitas. Sebab Purkadang, tanpa kesadaran kita juga tidak akan pernah mampu bisa berjalan lebih jauh. Dengan kesadaran itu membuat kita itu semakin setia, semakin bersungguh-sungguh. Dengan kesadaran kita akhirnya memiliki kerinduan. Kerinduan inilah yang akan semakin memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga kita mampu menempuh banyak rintangan demi kita itu untuk bersembah sujud, berbakti kepada Gusti dengan segenap jiwa dan raga. Merasa adalah proses yang mengawali kita memiliki kesadaran. Merasa adalah sebuah tanda-tanda di mana kita itu akan mulai tumbuh kesadaran di dalam diri kita. Jadi Purkadang, ada rasa yang harus kita olah, ada rasa yang harus kita bangun,
inilah yang nanti akan membantu kita mendorong sampai kepada tahapan kesadaran pada proses selanjutnya. Mungkin itu kadang ini hanya sekilas saja. Tentu saja di dalam merasa, di dalam membangun kesadaran ini sebenarnya itu uraiannya panjang. Namun supaya tidak begitu terlalu luas, karena di dalam video ini juga kita mencoba menyajikan secara ringkas. Untuk itu saya sampaikan garis besarnya saja. Nah, kesimpulannya, saat kita ingin mengetahui kapan kita memiliki kesadaran yang kita sadari ini, ya saat kita mulai memiliki merasa ini, saat kita mulai memiliki rasa malu atau rasa isin terhadap diri sendiri, bisa malu terhadap diri sendiri, bisa malu terhadap orang lain, sehingga kekuatan itulah yang akhirnya membuat kita ingin merubah apa yang selama ini kita miliki untuk bisa lebih daripada itu. Baru kadang merasa itu bagian dari tanda-tanda hadirnya kesadaran di dalam diri kita. Kesadaran di dalam diri kita ini menjadi tanda di mana kita akan lebih mampu untuk menjalankan spiritualitas, untuk mengekspresikan keimanan kita kepada Gusti. Tanpa kesadaran, tanpa kekuatan tersebut, ibarat kata saat kita sudah waktunya untuk melakukan ritual di dalam keimanan kita, mungkin kita mendengarkan suara adzan, mungkin kita sudah mengetahui jadwal kita ke gereja, ke pura, ke tempat-tempat peribadan tertentu. Namun kalau kita tidak memiliki kesadaran, maka kita juga tidak akan tergerak. Kita juga tidak memiliki daya apapun untuk menjalankan kewajiban kita, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai abdi. Demikian perkataan, semoga tayangan video yang ke-84 ini bisa menambah kawruh. Tentu saja saya yakin perkataan masih banyak yang perlu mengerti, dan monggo silahkan nanti di dalam momen yang berbeda bisa menanyakan, sehingga pemahaman ini bisa menjadi utuh, bisa menjadi baik, dan bisa mudah untuk dipahami. Sekali lagi, tayangan ini karena kita mencoba menyajikan di dalam versi yang ringkas, sehingga yang saya sampaikan adalah gambaran besarnya saja. Matur nuwun, kita berjumpa lagi pada episode yang selanjutnya. Rahayu.